Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa, konbanwa. Minasang, doko de mo itte mo yoroshiku onegaishimasu. Hajimemashite, watashi wa Indonesia no Adi to moushimasu. Sumi wa Sumuru de karaokeをします。私は静岡に住んでいたことがあるんで、そこには大学を卒業しました。今はインドネシアに生活しているもんで、これからもよろしくお願いします。Jadi minasang, saya terima kasih telah mengakses video channel Adi Sawada, channel bahasa dan budaya Jepang. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya atau menceritakan pengalaman saya selama kuliah di Jepang dan selama saya kerja sampingan di Jepang atau biasa disebut dengan arubaito. Jadi teman-teman, selama saya di Jepang, saya bekerja di berbagai tempat ya. Misalkan saya kerja di pabrik Daiwa House, di XL World, bagian Jutaku Panel, yaitu bagian bikin rumah Jepang ya, yang mayoritas bahan materialnya kayu ya. Jadi saya pernah kerja di XL World, yaitu seperti Daiwa House gitu ya, kerja di material bangunan. Terus setelah kerja di material itu, maksudnya dalam satu waktu, dalam satu momen saya kerja juga di fast food ya. Di fast food itu kayak di 7-Eleven ya, minimarket 7-Eleven dan McDonald Jepang. Juga saya kerja di pengolahan makanan, contohnya di Musashino, yaitu Musashino itu produknya atau bergerak di bidang obento, onigiri, musubi dan lain-lain ya. Jadi saya kerja banyak di berbagai tempat. Kali ini saya akan menyebutkan berapa sih penghasilan arubaito ya selama saya kuliah di Jepang ya. Kali ini saya akan memperlihatkan buktinya dan saya akan menuliskan asumsinya atau estimasinya ya. Estimasinya berapa? Ini rekening saya selama saya di Jepang, dan masih ada satu lagi, cuman yang satu kayaknya hilang deh ya. Tinggal tersisa ATM-nya saja. Koza Ginko-nya hilang. Koza Ginko Tsucho ya. Jadi buku rekening. Hai, pertama saya akan memperlihatkan penghasilan part-time saya selama kerja di pabrik kayu ya. Di pabrik kayu saya lumayan sebentar sih ya. Maksudnya satu hari paling ngambil dari jam 2 siang sampai jam 5. 2, 3, 4, 5, sekitar 3 jam ya. 3 jam dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kita lihat berapa sih gajinya. Jadi gaji per jamnya waktu kerja di kayu ya, waktu kerja di Jutaku Panel atau perumahan Jepang itu paling murah ya, paling murah. Jadi lihat teman-teman, gajian pertama itu sekitar tahun 2000. Jadi ini Shingen Otorihiki, ini maksudnya 1000 yen ini biaya pendaftaran untuk rekening baru gitu ya. Jadi saya dulu cuman masukin uang sekitar 1000 yen untuk bikin buku rekening tabungan ini ya. Terus gajian pertama sekitar Januari tanggal 24 ya, tahun 2014. Ini gaji pertama saya sekitar Juichimang Niseng-eng ya. Kalau dirupiahin mungkin sekarang sekitar 13 jutaan ya. 13 jutaan lebih ya. Jadi saldo 13 juta, ini kredit ya, kredit masuk ya. Uangnya masuk itu 11 mang 2000 yen. Hai, total saldo 11 mang 3000 yen. Terus ini ada mutasi lagi, 40.000 sama 10.000 yen itu biaya karena saya ngambil handphone ya. Saya ngambil handphone iPhone 5 waktu itu,
dengan biaya sekitar 4 mang dan 10 mang ya. Jadi saya beli cash, jadi sekitar kepotong 5 mang atau 50.000 yen. Sisa saldo tinggal 6.000 yen ya. Terus dapat gaji lagi bulan berikutnya sekitar sang manggoseng. Ini sang manggoseng 35.000, sekitar 5 juta kurang ya. Ini kenapa gaji saya kecil? Karena waktu itu saya lagi banyak ujian, lagi banyak urusan, jadi part time-nya menjadi sedikit. Otomatis gajinya juga sedikit ya, sekitar 35.000 mang ya. Terus ini mutasi selama saya memakai uangnya ya, mengambil di ATM ya, 17 mang, 20 mang, 10 mang, 5.000 yen, 20.000 yen, 9.000 yen. Ini kalau kayak gini, Softbank MB itu berarti kepotong secara otomatis ya selama saya kredit handphone di Jepang. Biasanya untuk kredit handphone di Jepang itu biasanya kontraknya 2 tahun. Kontraknya 2 tahun, terus DP 0 ya, DP 0%. Persyaratannya biasanya harus bawa incang. Apa itu incang? Incang itu cap ya, cap sebagai pengganti tanda tangan kita. Itu bisa dibikin bikinnya kurang lebih sekitar berapa ya? Sekitar 1000, paling murah 1150 waktu saya bikinnya. 1150 yen bikin tanda tangan ya. Terus kedua apa? Kedua Zairyu Kado. Nah, Zairyu Kado untuk orang asing minimal visanya masih setahun ya. Minimal visanya masih setahun. Terus visanya minimal setahun, terus incang saat pertama tadi apa? Incang atau tanda tangan cap ya. Terus buku rekening, incang. Terus yang terakhir itu kalau nggak salah Jumingyo ya. Jumingyo itu kayak kartu domisili kalau nggak salah ya. Itu kalau kalian punya empat-empatnya bisa untuk kredit apapun ya, termasuk kredit mobil harus ditambahin SIM ya, harus punya SIM. Hai, lanjut. Ada uang masuk lagi sekitar Ichimang Kyuseng ya, ini makin sedikit ya, jadi saya masuknya makin dikit karena selama saya di Jepang tidak fokus dengan satu pekerjaan. Biasanya kalaupun saya nggak berangkat di pabrik kayu ya, pabrik perumahan Jepang, saya biasanya aktif di pabrik pengolahan makanan dan minimarket ya. Ini jadi saya masih punya 3 aktivitas ya, total 3 rekening yang aktif. Setelah itu kita lihat lagi, ini udah mulai berangkat lagi ya, sekitar Kyumang Goseng Yonghyaku Jueng. Jadi lumayan ini mulai aktif berangkat lagi ya. Terus tambah, hai ini ada potongan apa lagi? Yoking itu apa sih? Yoking kayaknya uang ini deh, uang masuk ya, yoking. Apalagi? Hai. Jadi ini dapat rezeki nomplok nih. Rodo Kijungkyo. Jadi saya waktu itu dapat ini sekitar Junimang ya, Kyumang Rokuseng Ropyaku Nanaju Haji plus Sang Mang Niseng sekitar Junimang ya. Saya dapat 15 juta duit asuransi tenaga kerja, dapat gratis ya. Dapat sekitar sekitar 15 juta lah ya, ini saldo terakhir Junimang Kyuseng Ropyaku Rokujunanaeng ya. Terus kepotong buat kredit handphone, kepotong ngambil buat mungkin biaya makan, biaya yachting apa, sewa apartemen ya, biaya lain-lain ya. Ini buat ngambil. Ini gaji lagi masuk. Jadi kalau saya asumsikan gaji saya kurang lebih hajimang ya. Hajimang itu 80.000 yen, kurang lebih kerja di pabrik kayu, pabrik Jutaku Panel, pabrik perumahan Jepang ya. Jadi kerja hanya 3 jam
kerja hanya 3 jam. Itu aja hari Senin sampai Jumat ya, cuma 5 hari kerja ya. Kerja 3 jam, 3 kali 5 berarti 15 jam ya. Kerjanya ringan banget sih ya, cuman 3 jam sehari sampai Senin sampai Jumat, berarti 15 jam ya selama seminggu. Itu alhamdulillah dapat sekitar 80.000 yen. Kalau dirupiahin mungkin sekarang 11 juta ya, cuman 3 jam doang sehari kerja, Sabtu Minggu libur. Terus kenapa penghasilan yang lain dari mana ya? Jadi ini kan kerja siang ya, dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Kalau paginya biasanya buat kuliah ya. Jadi biasanya kalau malam saya lanjut ke minimarket ya. Jadi saya lanjut ke minimarket, biasanya di minimarket 7-Eleven. Di 7-Eleven. Nah, di 7-Eleven nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu tentang dunia part-time di Jepang atau aruba itu di Jepang, bisa klik video saya di deskripsi selanjutnya. Maaf ya, belepotan karena belum ngopi. Hai minasan, 経験はこれで終わります。あとは好きのビデオを見てください。どうぞよろしくお願いします。